Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir dengan sukacita. Sebagai bentuk dukungan Anda buat channel saya, Frans Samosir, silakan subscribe. Terima kasih sudah subscribe. Video kita kali ini akan membahas trigonometri bagian keempat, yaitu aturan sinus dan kosinus. Mari kita lihat tujuan pembelajaran atau kompetensi dasarnya. Nah, untuk pengetahuan, menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Untuk keterampilan siswa, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Baik, kita bahas materinya. Kita mulai dengan aturan sinus. Kita buat dulu segitiga ABC. Kita beri nama titik sudutnya. Kemudian sisi yang di depan sudut sesuai dengan namanya mewakilinya huruf kecil. Jadi BC huruf besar itu A kecil. Kemudian ACB kecil, ABC kecil. Kemudian kita tarik garis tinggi lah ya, siku-siku terhadap AB. Oke, perhatikan, kita beri namanya T. Kemudian sinus A, ingat trigonometri di awal, depan per miring, T per B. Sehingga kali silang, T sama dengan B sin A. Kita beri rumawi 1. Kemudian amati dari segitiga sebelah kanan. Sinus B sama dengan depan T, miringnya A. Sisi miringnya. Kali silang, T sama dengan A sin B. Ini sama-sama huruf T. Berarti B sin A sama dengan A sin B. Dari 1 dan 2 ini ya. Kemudian dijadikan bentuk perbandingan. Perhatikan. A ini ke bawah, A per sin A, sama dengan B ini ke bawah per sin B. Jadi kalau dikali silang akan kembali ke semula. A sin B sama dengan B sin A. Tapi untuk hafalannya nanti yang enak adalah ini. A per sin A sama dengan B per sin B. Kemudian kita amati segitiga yang lain kalau kita tarik garis tinggi dari A ke sisi BC. Siku-siku. Oke, kita beri namanya P. Kalau tadi T ya, sekarang P. Sin B, lihat, sin B, segitiga siku-sikunya ini yang merah dengan yang dua lagi nih. Depan, P, sisi miringnya itu C kecil. P per C, jelas ya. Sin B, P per C. Kali silang. P sama dengan C sin B, kasih rumawi 3. Kemudian dari si C-nya. Sinus C, depannya P, miringnya itu yang B. P per B, kali silang. B sin C. Nah, ini sama-sama huruf P. Berarti 3 dan 4 itu sama. Oke, dari 3 dan 4 sama, seperti tadi analogi C sin B sama dengan B sin C, dapat ditulis B per sin B sama dengan C per sin C. Dari 1 dan 2, kesimpulannya, A per sin A sama dengan B per sin B, padahal B per sin B sama dengan C per sin C. Udah, berarti bisa disatukan. Nah, inilah namanya aturan sinus. Nah, ini udah diwarna merah ya. Dan mudah menghafalkannya. Sisi depannya per sinus sudutnya, sisi depannya per sinus sudutnya gitu. Apapun nama segitiganya. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini, contoh soal ini. Sudut A-nya 60 derajat, sudut B-nya 45 derajat, B kecilnya 12. Ditanyakan panjang BC, berarti A kecil. Rumus yang digunakan sesuai yang diketahui saja, tidak perlu tulis tiga-tiganya. Oke, kita jawab. Nah, yang sesuai dengan rumus adalah BC per sin 60 sama dengan 12 per sin 45. BC tetap, sin 60 itu setengah akar 3, 12-nya sudah ada, sin 45 setengah akar 2, nah setengahnya bisa ditrik ini. Oke, jadi jawabannya tinggal dikali silang. 12 akar 3 per akar 2.
dirasionalkan, kali akar 2 atas bawah. 12 akar 6 per 2 dirapikan 6 akar 6. Oke, jelas saudara? Baik, kita lihat lagi materinya. Diketahui segitiga ABC, sudut A 60 derajat, cos B 3 per 5, AC 8 cm, tentukanlah BC. Nah, ini berarti BC ini A kecil, AC ini B kecil. Oke, kita lihat rumusnya. Sin B, kalau cos B-nya 3 per 5, ini dianggap kalian sudah bisa imajinasi ya. Cos B 3 per 5 arti samping per miring. Depannya tripel Pitagoras berarti 4. Jadi sinus B-nya 4 per 5. Nah, ini kalian latih ya. Ini Bapak aja belajar loncat di satu langkah. Baik, kita pakai rumus. BC, oke. BC huruf besar, lihat nih, BC huruf besar, sudutnya itu adalah A depannya, berarti persin A. Kemudian AC itu berarti B kecil, persin B. BC yang mau ditanyakan, sudut A-nya sudah ada, AC-nya 8, kemudian sin B-nya yang barusan, 4 per 5. Nah, ini pecahan bersusun ya. Ini kalau disaldo ini berarti 40 per 4. Tak, gitu. Oke, kita rapikan. BC per setengah akar 3 sama dengan 40 bagi 4, 10 kali silang, berarti 5 akar 3. Oke, jelas saudara? Mudah-mudahan mengerti ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita beralih ke aturan kosinus. Kita buat dulu segitiga ABC-nya. Kemudian kita beri nama sisinya. Kemudian tarik garis tinggi dari C ke AB tegak lurus. Kemudian kita beri namanya T, tingginya. Kemudian jarak dari A ke garis ini, pembatas ini tinggi ini, X. Berarti ini sisanya, C kurang X. Oke, kita lihat Pitagoras. Jangan dulu, cos A dulu. Cos A ini samping per miring. X per B kali silang. Nah, ini nanti akan digunakan. Kita stop dulu ini. Sekarang kita perhatikan T kuadrat dari dua bentuk. Bagian kiri dan bagian kanan. Mantap. T kuadrat bagian kiri dulu. B kuadrat kurang X kuadrat. Tapi T kuadrat ini dapat dipandang dari kanan. A kuadrat kurang kurung. C min X kuadrat. Nah, bentuk ini kita rapikan dulu ke bawah. Bagian kiri sudah, kanan yang belum ya. A kuadrat min, ini dibongkar. Maksudnya dikuadratkan dulu. C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat. Kemudian minnya dilepas. X kuadratnya selalu habis nih, coret. Oke, sekarang udah mulai dapat bentuknya. A kuadrat yang ini kita tahan, cuma ditulis duluan. Yang lainnya pindah ke kiri berarti. Ini berubah plus, ini berubah min. Ini tetap. Nah, ini dia. B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CX. Ulangi. Ini pindah ke kiri jadi plus. Ini pindah ke kiri jadi min. Cuma langsung diputar nulisnya ya. Kemudian si X-nya ini diganti dengan B cos A. Kita ganti substitusi. Nah, menghafalkannya nggak enak 2CB. Sesuai abjad saja. Nah, ini saudara rumus aturan kosinus sudah dapat 1. A kuadrat sama dengan 2 sisi yang lain. Nah, ini dikuadratkan, dijumlah. Dikurang, lihat ciri-cirinya 2 BC. Cos dari nama sudut besarnya ini, A. Nah, mudah-mudahan analogi ada 2 lagi bentuknya. B kuadrat dan C kuadrat. Nah, bagi yang mau coba, tulis dulu, pause dulu, baru samakan. Nanti kalian merasa kepuasan pribadinya. Oke, bagi yang sudah lanjut ya. Nah, ini rumus aturan kosinusnya. Yang pertama tadi persis, nah yang kedua ini dia. B kuadrat sama dengan 2 sisi yang lain itu yang ini. A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B besar. Berarti C kuadrat juga sama. A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Nah, rumus aturan kosinus ini
dapat ditulis mencari cos-nya. Perhatikan, cos A ini kalau dipindah ruas ke kiri jadi plus, yang A kuadrat pindah ke kanan jadi min, ada 2 BC-nya dibagi. Nah, ini cara cepat ini. Cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat. Ciri-cirinya gitu. Ini A, ini A. Berarti ini B dan C di sini. Per 2, lihat depannya nih, BC. Nah, kalau melihat model, berarti cos B udah bisa dapat ditulis A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Satu lagi, cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Nah, itu kalau mencari nilai cosnya. Dari rumus yang sama tapi. Ada baiknya kita bahas contoh soal ya. Nah, ini diketahui segitiga ABC, AB-nya 8, AC-nya 6, sudut A-nya 60 derajat. Tentukanlah panjang BC. Jawab. Nah, ini gambarnya biar makin jelas. Ini segitiga ABC-nya. Sudut A-nya 60 derajat. AB-nya 8. AC-nya 6. Nah, kalau melihat soal ini, seandainya menggunakan aturan sinus, nggak mampu aturan sinus mengerjakan ini. Karena nggak ada sudut yang lainnya. Baik, kita gunakan aturan kosinus, berarti ini A kecil. Berarti menggunakan rumus ini. Oke, datanya masuk. Udah langsung ada 6 kuadrat tambah 8 kuadrat kurang 2 kali 6 kali 8 cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah. Nah, perhatikan, ini satu grup di bagian kiri, ini perkalian. Jadi 96 kali setengah. Jadi hasilnya 100 kurang 48, 52. Baru diakarin. Akar 52, 2 akar 13. Baik, lanjutannya. Baik, kita bahas contoh. Diketahui segitiga ABC, AB sama dengan 7, AC sama dengan 6, BC sama dengan 5. Tentukanlah A cos A, B sin B, C tan C. Baik, kita akan gambar dulu segitiga ABC-nya. Nah, ini dia. A, B, C, kemudian C kecilnya 7, B kecil 6, A kecil 5. Jelas ya? Sekarang kita masukkan rumus cos A. Lihat ciri-cirinya ya. Min A kuadrat. B kuadrat, yang ini 36, ditambah C kuadrat 49, kurang A kuadrat 25, per 2 kali B kali C. Dirapikan, 85 kurang 25 per 84, 60 per 84 sama-sama dibagi 12, 5 per 7. Karena ditanyakan cos A udah sesuai, selesai. Sekarang sin B. Tetap harus mencari cos B dulu. Oke, lihat ya, cos B, ini ada min B kuadrat. A kuadrat 25 tambah C kuadrat 49 kurang B kuadrat 36 per 2 kali 5 kali 7. Ini 74 dikurangi 36. 38 per 70 bagi 2. Karena diminta sin B berarti kita harus mencari sisi tegaknya berarti. Cos itu sampingnya 19, miringnya 35. Oke, kita gambar dulu ya. Nah, ini dia gambarnya. Ini sudut B-nya, sampingnya 19, sisi miringnya 35, sisi tegaknya kita cari. Ini segitiga siku-siku ya. Nah, kemudian cara mencari X ini berarti Pitagoras. Akar 35 kuadrat kurang 19 kuadrat. Bapak menggunakan rumus jumlah dan selisih. 35 tambah 19, 54. 35 kurang 19, 16. Akar 16 itu 4. Ini 9 kali 6 jadi 3 akar 6. Jadi hasilnya 12 akar 6. Dengan demikian sin B-nya depan per miring. Jadi saudara, selesai. 12 akar 6 per 35. Tapi lain kali kalian boleh tanpa gambar langsung ke sini, nggak apa-apa. Itu juga bisa dipahami. Ini berasal dari akar ini per 35 karena ini sisi miring. Nah, kita praktekkan di C ya. Cara mencari tan C harus mencari cos C dulu.
Nah, perhatikan ciri-cirinya min C kuadrat. 25 tambah 36 kurang 49 per 2 kali 5 kali 6. Oke, ini 61 kurang 49, 12. Ini 60, diperkecil 1 per 5. Miringnya, sampingnya 1, miringnya 5. Berarti ini Pitagoras. Akar 25 kurang 1, akar 24 per 1. Kalau mau dipercepat. Oke, jadi tan C-nya akar sisi miring kuadrat kurang samping kuadrat per, karena tan depan per samping, sampingnya 1. Ini samping tadi ya, ini miring. 25 kurang 1, 24. Dirapikan 2 akar 6. Beres saudara? Mantap ya? Ternyata sudah berakhir. Ini ada 3 nomor. Cuma ada ABC-nya memang di nomor 3. Jangan menunda-nunda pekerjaan, mumpung hangat, masih jelas apa yang barusan diterima dari video pembelajaran. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan share, karena berbagi itu indah adanya. Terima kasih, sampai jumpa.